Nah, kalau kita lihat dari tingkat kesulitan, Pak ya, ada nggak perbedaan antara memaintain atau memelihara kolam kotak dengan kolam bundar tuh? Ya relatif lebih sulit sih. Saya berapa kali, bahkan saya beberapa kali coba pertama pakai diffuser, jalan bagus. Lalu yang kolam satunya saya gunakan uriring, yang diffuser nggak keluar. Udah problem lagi, pokoknya gitu. Ya saya kan ini ya seneng trial and error. Ya tapi trialnya tetap lewat referensi, tapi ketika gagal, oh ya harus apa? Nah itu Yeah. apa ya, seninya di bioblog itu apa, kita selalu berpikir dan berpikir, jadi nggak mandek plek gitu. Yeah. Udah ya akhirnya kita temukan lah gimana yang terbaik. Kalau ini kesulitannya atau ketekunannya, ya lebih tekun lah, harus lebih tekun. Yeah. Karena lebih sulit kolam kotak daripada kolam bundar. Apalagi kolam kotak dengan luas luas yang lebih luas gitu. Itu hitungannya kalau 10.000 ekor, itu sama juga hitungannya dengan 10 kolam bulat diameter 4. Iya. Ya, Iya, ya, betul. gitu. Ya. Pak, kalau kita lihat salah satu alat ya, salah satu mesin yang digunakan untuk budidaya perikanan ini, di antaranya kincir, Pak ya, ada kincir kincir aerator, Pak ya. Nah, kalau Ya. misalnya kolam kotaknya cukup besar, ada nggak kira-kira menurut Bapak, apakah Bapak sudah mencari literatur gitu, perbedaan antara kita menggunakan uniring dibandingkan dengan kita menggunakan kincir, Pak? Iya. Kincir itu sama ya, buat fungsinya untuk menciptakan aerasi. Cuma di bioploksi kan kita selain aerasi harus ada agitasi atau Oh iya, pengadukan. iya, Nah, si kincir ini nggak bisa memunculkan agitasi atau pengadukan. Nah, kita jadi justru fungsinya atau salah satu dari biopok untuk kita lakukan agitasi hmm, selain aerasi. Aerasi penting, tapi agitasi juga penting dilakukan di bioblok. iya, iya. Kalau tidak terlakukan agitasi, kotoran-kotoran yang ada akan mati, numpuk di bawah, terjadi endapan Amoniak ya. amonia, nitritnya tinggi, selesai kolam kita. Oke. Almarhum semua jadi ini riwayat ikannya nggak jelas, pada meninggal semua, Ya, mati semua. iya, aduh Pak, Uh, luar biasa sekali Bapak. tapi kalau buat nambah oksigen atau aerasi sih nggak Ya, ada apa-apa, masalah. Betul. ditambahkan, Iya, ya kan? Kalau iya, kita kurang puas, cuman kan kita hitung lagi listriknya. iya. Karena kalau kincir, setahu saya lihat di mana-mana kincir yang ada, itu jarang menggunakan inverter. Jadi Hmm, begitu dia 2 HP, dicolok, 2 HP itu 1.500 ya. iya, Langsung sekali colok 1.500 watt. Kalau iya, 1 jam berapa? iya. Dikalikan, lumayan. Oh iya. Mungkin satu lagi tadi Bapak bicara mengenai inverter Pak ya, inverter. Nah, bisa mungkin dijelaskan ke Bapak fungsi dari inverter kepada sahabat-sahabat ya. Itu perbedaan menggunakan inverter di aerator mesin aerator kita dengan tidak menggunakan ini. Uh, Gini, inverter itu kan berfungsi sebagai volume frekuensi, variabel frekuensi dari putaran mesin, ya kan? Nah, kita bisa menjas atau mengukur kebutuhan aerasi yang dikeluarkan berapa. Katakanlah misalnya, ya itu, kayak saya baru digunakan 105 titik. Oh, berarti saya bermain di kisaran 35 Hz. Jadi di inverter tuh ada 0 sampai 60 ya, bisa 0 tergantung setting kita, 0 sampai 50 atau 0 sampai 60 ya kan. Saya menggunakan inverter yang 0 sampai 60. Nah, begitu saya setel di 35,
berarti masih ada range 25 Hz lagi yang bisa saya gunakan untuk 2 kolam, sehingga nanti ketika nambah 1 kolam lagi mungkin bisa saya tambahkan sekitar 15 sampai 20 Hz lagi. Nah, itu perbedaan antara mesin supercharge yang menggunakan inverter dengan yang tidak. Kalau yang tidak, begitu colok langsung besar, sehingga ketika kolam butuhnya cuman, katakanlah misalnya dari 10 kolam cuma 5 kolam yang aktif. Nah, itu bingung kan, harus mau nggak mau harus dibuka semua, atau minimal ada satu pipa atau satu aliran udara keluar sebagai ininya, sebagai ya istilahnya kalau yang di single pass tuh, ya pokoknya sebagai udara untuk keluar gitu. Karena kalau nggak kalau tertahan, dia akan overhead, mesin overhead mati, gitu kan. Biasanya kalau single pass. Oke. Nanti itu juga mungkin sangat berpengaruh ke ini Pak ya, ke biaya listrik Pak ya, pada saat kita naik hertznya. Biaya listriknya. Jadi kalau misalnya 3 HP nih, AMR 1500 biasanya pakai yang 3 HP. 3 HP 2200 watt. 2200 watt. Nah, ketika kita tidak pakai inverter, langsung 2200 watt. Nah, 24 jam ya tinggal dikaliin aja 2200 watt kali 24 jam kali sekian rupiah. Tapi kalau pakai inverter, ya tadi misalnya 60, kalau di setel 30 berarti 50%-nya. 50% dari 2200, 1100. Nah, itu cuma 1100 yang kita pakai. Ya otomatis tengahnya kan bisa kita ini kan hemat, bisa kita hemat tengahnya. Oke. Ya, Pak Mul, yang terakhir mungkin kira-kira pesan Bapak kepada sahabat semua yang mencoba memulai budidaya bioblok di kolam kotak ya, di kolam kotak itu bisa disampaikan kepada sahabat semua, Pak? Ya, pesan saya sih tetap semangat, jangan mudah menyerah. Semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, jadi nggak ada masalah yang tidak ada solusinya. Pasti semua ada solusinya. Jangan pernah menyerah. Kan kalau kata Nabi, Iqra, baca. Nah, saya walaupun udah ya boleh dibilang mau dibilang tua ya, udah relatif mau pensiun, tapi tetap kayak iseng bukan iseng ya. Pokoknya tiap malam tuh saya sempatkan baca atau lihat video-video YouTube yang bermanfaat. Ya, kalau yang yang mungkin kadang-kadang suka ada yang clickbait ya, yang 2 bulan panen, ya silahkan Anda percaya, tapi saya setengah nggak percaya. Karena mungkin buat nambah subscriber aja, tapi saya berpikiran nggak ini, karena kita udah yang menjalani, ya udah kita akan tahu. Nah, seperti Pandawa ini, saya juga suka karena dia mengedukasi. Ini loh sebenarnya kejadian yang real ketika Anda melakukan usaha budidaya ikan. Ini loh yang bakalan dihadapi dengan dia selain pengalaman sendiri juga meminta dari pengalaman rekan-rekan sesama pembudidaya. Itulah pesan saya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Pasti sesuatu masalah akan ada solusinya. Oke, terima kasih Pak Mul atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kami Kang Dian. Mudah-mudahan terus berkarya. Amin. Dan sukses selalu untuk Bapak dan amin Kang Dian. Sama Kang Dian juga mudah sukses ya. Terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.